Halo, Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini, kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Palangkaraya. Penasaran? Yuk, simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang Palangkaraya yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini, hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebuah kota yang penuh dengan cerita dan keunikan yang menakjubkan. Berada di tengah-tengah Pulau Kalimantan, kota ini memiliki perjalanan panjang yang dipenuhi tantangan alam, perjuangan, dan impian besar akan kemajuan. Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebuah kota yang penuh dengan cerita dan keunikan yang menakjubkan. Berada di tengah-tengah Pulau Kalimantan, kota ini memiliki perjalanan panjang yang dipenuhi tantangan alam, perjuangan, dan impian besar akan kemajuan. Kisah Palangkaraya dimulai pada tahun 1957, ketika Presiden Soekarno memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Sebagai bagian dari rencana besar untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, Palangkaraya dipilih sebagai lokasi potensial untuk ibu kota baru. Pemilihan lokasi ini bukanlah keputusan yang sederhana. Soekarno dan tim perencana melihat potensi alam Kalimantan yang luas dan belum banyak tersentuh oleh pembangunan. Mereka ingin menciptakan sebuah kota yang menjadi simbol kemajuan dan modernitas di tengah hutan tropis. Pembangunan kota ini dimulai dengan ambisi besar, mengubah hutan belantara menjadi kawasan yang dirancang dengan teliti, penuh dengan jalan raya, gedung-gedung modern, dan fasilitas yang lengkap. Nama Palangkaraya sendiri berasal dari bahasa Dayak, yang berarti pangkalan yang besar atau pelabuhan besar, menggambarkan sebuah tempat yang diharapkan menjadi pusat kemajuan dan pertumbuhan. Namun, meski Palangkaraya didirikan dengan cita-cita besar, proses pembangunannya tidaklah mudah. Kondisi geografis yang penuh tantangan, dengan rawa-rawa dan hutan yang lebat, membuatnya sulit untuk membangun sebuah kota besar. Meskipun demikian, dengan tekad yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, kota ini perlahan berkembang menjadi sebuah pusat administratif, perdagangan, dan budaya. Keunikan Palangkaraya tidak hanya terletak pada asal-usulnya yang penuh ambisi, tetapi juga pada karakteristik kota itu sendiri. Kota ini merupakan salah satu dari sedikit kota di Indonesia yang memiliki kearifan lokal dan kekayaan budaya suku Dayak yang sangat kuat. Sebagai rumah bagi suku Dayak yang telah menghuni Kalimantan selama ribuan tahun, Palangkaraya menyimpan tradisi, cerita rakyat, dan seni yang kaya. Salah satu ciri khasnya adalah Rumah Panjang Dayak, sebuah bangunan tradisional yang memanjang dan digunakan sebagai tempat tinggal bersama, mencerminkan kebersamaan yang sangat dihargai dalam budaya mereka. Kota ini juga terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan. Palangkaraya terletak di tengah hutan tropis Kalimantan yang lebat, dengan berbagai jenis flora dan fauna yang hanya dapat ditemukan di daerah ini. Taman Nasional Sebangau yang berdekatan dengan kota merupakan rumah bagi satwa langka seperti orangutan, serta hutan rawa gambut yang menjadi ekosistem penting bagi kehidupan banyak spesies. Salah satu keunikan yang menonjol adalah keberadaan Sungai Kahayan yang membelah kota ini. Sungai ini bukan hanya menjadi jalur transportasi vital, tetapi juga memberikan kehidupan bagi warga Palangkaraya. Kehidupan masyarakat yang berbasis sungai menggambarkan keterikatan manusia dengan alam yang sangat mendalam. Perahu-perahu tradisional melintasi sungai, memberikan pemandangan yang menakjubkan dengan latar belakang kota yang berkembang pesat. Namun, bukan hanya alam dan budaya yang membuat Palangkaraya unik. Kota ini juga memiliki daya tarik modernitas yang terus berkembang. Meskipun masih terbilang sebagai kota yang muda, Palangkaraya kini menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan yang berkembang pesat. Infrastruktur yang semakin baik, gedung-gedung tinggi, dan fasilitas publik yang modern menjadikan kota ini semakin menarik bagi penduduk dan wisatawan.
Keunikan Palangkaraya juga terletak pada upaya pelestarian alam dan budaya yang berjalan berdampingan. Misalnya, di tengah pertumbuhan kota yang pesat, ada gerakan untuk menjaga keberlanjutan alam Kalimantan, seperti program konservasi orangutan dan pengelolaan hutan yang ramah lingkungan. Hal ini menciptakan harmoni antara kemajuan dan kelestarian alam yang begitu indah. Palangkaraya bukan hanya sebuah kota biasa. Ia adalah simbol perjuangan dan harapan. Dari sebuah impian besar untuk membangun ibu kota baru, hingga menjadi sebuah kota yang dinamis dengan tantangan alam yang luar biasa, Palangkaraya terus berkembang dan menjadi bagian dari cerita besar Indonesia. Kota ini adalah tempat di mana masa lalu dan masa depan bertemu, di mana tradisi Dayak yang berusia ribuan tahun hidup berdampingan dengan modernitas yang terus berkembang. Palangkaraya dengan segala keunikannya, dari kekayaan budaya, pesona alam, hingga semangat untuk maju, tetap menjadi kota yang memikat hati banyak orang. Seperti namanya, Palangkaraya adalah pangkalan besar yang berdiri kokoh di tengah hutan tropis Kalimantan, terus mengukir sejarah baru dalam perjalanan panjangnya. Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, adalah kota yang kaya akan budaya dan adat istiadat suku Dayak, yang merupakan suku asli daerah ini. Keunikan adat yang ada di Palangkaraya sangat beragam, menggabungkan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun dan kehidupan sehari-hari masyarakat yang sangat harmonis dengan alam. Berikut adalah beberapa keunikan adat yang bisa ditemukan di Palangkaraya. Upacara adat Dayak. Suku Dayak di Palangkaraya memiliki beragam upacara adat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Salah satu upacara yang paling terkenal adalah hudok, yaitu ritual untuk memohon keselamatan dan berkah dari roh-roh leluhur. Upacara ini biasanya diadakan dalam rangka menyambut musim panen atau saat terjadi peristiwa besar dalam komunitas. Para peserta upacara mengenakan kostum tradisional yang unik, berupa topeng yang menggambarkan berbagai jenis hewan dan roh leluhur. Ritual ini bukan hanya sebagai sarana berdoa, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada alam dan kekuatan gaib yang melindungi mereka. Rumah Panjang Balai Adat. Salah satu keunikan yang sangat identik dengan suku Dayak adalah rumah panjang atau balai adat. Rumah panjang ini adalah rumah tradisional yang dibangun memanjang dan dihuni oleh banyak keluarga dalam satu komunitas. Di Palangkaraya, rumah panjang ini digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat melaksanakan berbagai kegiatan adat. Dalam rumah panjang, ruangannya dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi sosial, seperti ruang keluarga, tempat pertemuan, dan tempat upacara adat. Struktur rumah ini mencerminkan filosofi Dayak yang menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Tari Dayak. Tari tradisional suku Dayak seperti tari hudok dan tari ngaju merupakan ekspresi budaya yang penuh makna. Tari hudok misalnya dilakukan dalam rangka menyambut musim panen dan merupakan bentuk penghormatan kepada roh-roh yang melindungi alam. Penari mengenakan topeng yang menggambarkan berbagai makhluk mistis, seperti hewan dan dewa, yang berfungsi untuk memberi kekuatan magis selama ritual. Tari ngaju yang lebih sering ditemukan di Kalimantan Tengah melibatkan gerakan-gerakan halus yang menggambarkan hubungan antara manusia dan alam semesta. Tarian-tarian ini memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi dan menggambarkan harmoni antara manusia, alam, dan roh leluhur. Pakaian tradisional Dayak. Pakaian adat suku Dayak di Palangkaraya sangat khas dan penuh dengan simbol-simbol budaya. Untuk pria, pakaian adat umumnya berupa celana panjang dan kain sarung yang dihiasi dengan motif khas Dayak, serta aksesori seperti kalung manik-manik dan gelang. Untuk wanita, pakaian adatnya terdiri dari atasan berwarna cerah dan rok panjang dengan hiasan ukiran, atau manik-manik yang dipakai di bagian dada dan pinggang. Selain itu, aksesoris seperti mahkota yang terbuat dari anyaman daun atau rotan dan hiasan dari tanduk atau bulu burung merupakan bagian penting dari pakaian adat ini. Pakaian ini tidak hanya digunakan dalam upacara adat,
tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang menghargai nilai-nilai tradisi. Seni ukir Dayak. Keunikan adat yang menonjol di Palangkaraya adalah seni ukir khas Dayak yang terbuat dari kayu. Ukiran ini seringkali digunakan untuk menghiasi rumah adat, peralatan rumah tangga, dan benda-benda ritual. Motif ukiran Dayak memiliki filosofi mendalam yang terkait dengan alam, kehidupan, dan roh leluhur. Bentuk-bentuk ukiran yang sering ditemukan adalah motif hewan, tumbuhan, dan simbol-simbol alam lainnya. Setiap ukiran ini dipercaya memiliki kekuatan spiritual dan digunakan untuk menjaga kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Adat pernikahan Dayak. Pernikahan dalam adat Dayak juga memiliki sejumlah keunikan. Salah satunya adalah prosesi mantenan Dayak yang melibatkan serangkaian ritual dan adat istiadat yang rumit. Di dalam pernikahan tradisional Dayak, keluarga dari kedua mempelai akan melaksanakan upacara adat yang melibatkan berbagai prosesi seperti mandi leluhur, pemberian dulang, persembahan dari orang tua, dan pemberian simbol-simbol tradisional yang melambangkan ikatan suci dan komitmen antara pasangan. Pernikahan ini tidak hanya mengikat pasangan suami istri, tetapi juga keluarga besar yang terlibat dalam proses ini. Kepercayaan dan spiritualitas. Suku Dayak di Palangkaraya memiliki kepercayaan yang sangat erat dengan dunia spiritual. Mereka percaya pada adanya roh-roh leluhur yang menjaga alam dan memberikan keselamatan. Di banyak komunitas Dayak terdapat tokoh yang dikenal sebagai dukun atau pemimpin spiritual yang bertugas untuk berkomunikasi dengan roh-roh tersebut dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Kepercayaan ini sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, baik dalam keputusan penting, kesehatan, hingga kehidupan sosial. Festival adat. Di Palangkaraya terdapat berbagai festival adat yang merayakan kebudayaan suku Dayak dan menarik perhatian wisatawan. Salah satu festival terkenal adalah Tenggarong International Folk Festival yang menampilkan berbagai atraksi budaya, musik, dan tarian tradisional dari suku Dayak. Festival ini juga menjadi sarana untuk melestarikan budaya lokal dan memperkenalkan adat istiadat suku Dayak kepada masyarakat luas. Keunikan adat yang ada di Palangkaraya ini mencerminkan sebuah kehidupan yang sangat dekat dengan alam dan tradisi, yang dihargai dan dijaga oleh masyarakatnya. Tradisi ini bukan hanya sekadar warisan budaya, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas dan keharmonisan masyarakat Palangkaraya. Kesenian tradisional di Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, sangat kaya dan beragam, mencerminkan kebudayaan suku Dayak yang sudah berusia ribuan tahun. Sebagai tempat tinggal suku Dayak Ngaju dan suku Dayak lainnya, Palangkaraya menjadi pusat bagi perkembangan seni dan budaya yang masih dilestarikan hingga kini. Kesenian tradisional yang ada di Palangkaraya tidak hanya berfokus pada estetika, tetapi juga syarat dengan makna spiritual, simbolisme, dan cerita leluhur. Berikut adalah beberapa kesenian tradisional yang sangat khas dan unik di Palangkaraya. Tari Hudok. Tari Hudok adalah salah satu tari tradisional yang sangat ikonik di Palangkaraya dan di kalangan suku Dayak. Tarian ini sangat erat kaitannya dengan upacara adat yang dilakukan untuk menghormati roh leluhur dan memohon keselamatan serta keberkahan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam rangka menyambut musim panen. Dalam tari Hudok, para penari mengenakan topeng besar yang menggambarkan berbagai hewan, seperti burung dan serangga, serta roh-roh leluhur. Topeng-topeng ini dibuat dengan penuh perhitungan dan memiliki kekuatan magis yang diyakini dapat mendatangkan perlindungan dan membawa berkah. Gerakan tariannya yang penuh semangat dan ekspresif juga mencerminkan rasa syukur dan penghormatan kepada alam dan roh yang menjaga kehidupan mereka. Tari Hudok tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media spiritual untuk menjaga keseimbangan hidup. Tari Ngaju. Tari Ngaju adalah tarian tradisional yang berasal dari suku Dayak Ngaju
yang banyak ditemukan di Palangkaraya. Tarian ini memiliki gerakan yang lebih lembut dan anggun, seringkali melibatkan para wanita yang mengenakan pakaian adat khas Dayak, seperti kain tenun dan aksesori manik-manik yang penuh warna. Tari ngaju biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat tertentu, seperti perayaan kelahiran, pernikahan, atau dalam acara keagamaan lainnya. Tari ini memiliki gerakan yang menggambarkan hubungan antara manusia dan alam semesta, serta pengharapan akan kedamaian dan kesejahteraan. Dalam pertunjukannya, penari memperlihatkan keindahan dan ketenangan, sementara gerakannya membawa makna spiritual yang mendalam, menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Musik tradisional Dayak. Musik tradisional Dayak memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Palangkaraya. Alat musik tradisional seperti gamelan Dayak, serupa dengan gamelan Jawa, tungtung, dan kenong, sejenis alat musik perkusi, sering digunakan dalam berbagai upacara adat dan perayaan. Musik ini memiliki nuansa ritmis yang dalam dan melodi yang menggugah, yang dipadukan dengan suara alam sekitar seperti gemericik air atau suara hutan yang memberikan kesan harmoni dengan alam. Salah satu contoh musik yang sangat terkenal adalah salung, sebuah alat musik tradisional yang terbuat dari bambu dan dipukul dengan tangan atau alat kayu. Musik ini tidak hanya menjadi pengiring tarian dan upacara adat, tetapi juga memiliki fungsi spiritual yang mendalam, seperti untuk mengundang roh leluhur atau untuk memohon keselamatan dalam setiap langkah kehidupan. Festival-festival ini bukan hanya sebagai ajang hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan budaya Dayak dan mengenalkan kepada dunia luar keunikan serta kearifan lokal suku Dayak. Di Palangkaraya, festival semacam ini menjadi simbol keberagaman dan toleransi antar suku dan agama yang hidup berdampingan dengan harmonis. Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya kaya akan budaya dan tradisi, tetapi juga memiliki sejumlah tempat wisata menarik yang menyajikan keindahan alam serta kekayaan budaya yang mempesona. Berikut adalah beberapa tempat wisata yang ada di Palangkaraya yang patut untuk dikunjungi. 1. Taman Nasional Sebangau. Taman Nasional Sebangau adalah salah satu destinasi wisata alam utama di Palangkaraya. Taman ini terkenal karena keanekaragaman hayatinya yang luar biasa, serta menjadi rumah bagi populasi orangutan Kalimantan yang langka. Taman ini memiliki luas lebih dari 500.000 hektar dan sebagian besar terdiri dari hutan rawa gambut yang sangat penting bagi ekosistem Kalimantan. Pengunjung dapat menjelajahi kawasan ini dengan berjalan kaki di jalur-jalur yang sudah disediakan, atau dengan menggunakan perahu untuk menyusuri sungai-sungai yang membelah taman. Salah satu aktivitas menarik di sini adalah bird watching, atau pengamatan burung, karena taman ini menjadi habitat bagi berbagai spesies burung langka. Selain itu, wisatawan juga bisa mengunjungi Camp Liki, pusat penelitian orangutan yang terkenal. Kedua, kawasan wisata Kota Lama. Kawasan Kota Lama Palangkaraya merupakan pusat sejarah yang menyimpan sejumlah bangunan bergaya kolonial yang masih kokoh berdiri. Beberapa bangunan bersejarah ini seperti Gereja Katolik Santo Yosef yang dibangun pada tahun 1905, serta beberapa rumah bergaya Eropa yang kini menjadi saksi bisu dari sejarah panjang kota ini. Kawasan ini memiliki atmosfer yang cukup tenang, dengan jalan-jalan sempit yang dihiasi pepohonan rindang. Cocok bagi wisatawan yang ingin berjalan-jalan santai sambil menikmati suasana kota tua yang penuh dengan kisah masa lalu. Tidak jarang, kawasan ini juga menjadi lokasi kegiatan seni dan budaya lokal. 3. Sungai Kahayan. Sungai Kahayan merupakan salah satu ikon utama di Palangkaraya dan menjadi salah satu tempat wisata alam yang tidak boleh dilewatkan. Sungai yang membelah kota ini memiliki pemandangan yang sangat indah dengan air yang jernih dan suasana yang tenang. Pengunjung bisa menyewa perahu tradisional untuk menyusuri sungai ini, melihat kehidupan masyarakat yang tinggal di sepanjang tepian, serta menikmati keindahan alam sekitar.
Pada saat-saat tertentu, pengunjung juga dapat menyaksikan Pesta Sungai Kahayan, sebuah perayaan adat yang melibatkan kegiatan seperti lomba perahu dan atraksi budaya khas Dayak. Sungai ini juga menjadi lokasi penting bagi transportasi lokal, dengan banyak perahu tradisional yang digunakan untuk angkutan barang dan penumpang. 4. Bukit Tangkiling. Bukit Tangkiling adalah destinasi wisata alam yang menawarkan pemandangan luar biasa dari ketinggian. Bukit ini terletak sekitar 15 km dari pusat kota Palangkaraya dan memiliki jalur pendakian yang relatif mudah. Sesampainya di puncak, pengunjung akan disuguhi panorama alam yang menakjubkan, dengan pemandangan hutan tropis Kalimantan dan hamparan kota Palangkaraya yang terlihat jelas di kejauhan. Bukit ini juga memiliki nilai spiritual bagi masyarakat Dayak, yang sering mengadakan upacara adat di sekitar area tersebut. Di puncak bukit, terdapat sebuah patung besar yang dipercaya sebagai simbol pemujaan terhadap kekuatan alam. 5. Pulau Kaja. Pulau Kaja yang terletak di Sungai Kahayan menawarkan wisata alam yang sangat tenang dan jauh dari keramaian kota. Pulau ini terkenal dengan keindahan alamnya yang masih alami, serta merupakan tempat yang ideal untuk berkemah atau menikmati piknik di tengah alam. Pengunjung bisa menikmati suasana pantai yang sepi, berenang di air yang jernih, atau menyusuri pulau dengan perahu kecil. Selain itu, Pulau Kaja juga merupakan tempat yang bagus untuk memancing dan menjelajahi flora serta fauna khas Kalimantan. 6. Istana Kuning. Istana Kuning adalah salah satu tempat bersejarah yang menjadi simbol kekuasaan Kesultanan Palangkaraya. Meskipun tidak digunakan sebagai kediaman resmi pemerintah, istana ini memiliki sejarah penting dalam perkembangan kota dan kerajaan lokal. Istana ini sering menjadi lokasi acara budaya dan seremonial, serta merupakan daya tarik wisata bagi mereka yang tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah Palangkaraya. Arsitektur Istana Kuning yang khas, dengan dominasi warna kuning yang mencolok, menjadi daya tarik visual yang menarik untuk dikunjungi dan difoto. 7. Agrowisata Desa Tumbang Nusa. Desa Tumbang Nusa menawarkan pengalaman wisata alam yang kental dengan suasana pedesaan Kalimantan. Terletak sekitar 40 km dari Palangkaraya, desa ini dikenal dengan pertanian dan kebun tradisionalnya. Pengunjung dapat menikmati pengalaman pertanian khas Dayak, seperti melihat proses bertani, berkebun, dan mencicipi produk-produk lokal seperti buah-buahan tropis. Desa ini juga dikenal dengan keindahan alam sekitar yang masih alami, dengan hamparan sawah dan kebun yang luas serta pemandangan perbukitan yang hijau. 8. Monumen Sifat Murni. Monumen Sifat Murni adalah salah satu monumen yang terletak di pusat kota Palangkaraya. Monumen ini dibangun untuk memperingati perjuangan dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah dalam membangun kota dan provinsi ini. Monumen ini menjadi simbol semangat dan harapan bagi masyarakat Palangkaraya untuk terus maju dan berkembang. Monumen ini dikelilingi oleh taman yang asri, menjadikannya tempat yang ideal untuk bersantai sambil mengenang perjuangan para pendiri daerah ini. 9. Taman Wisata Tarung. Taman Wisata Tarung adalah destinasi wisata yang cocok bagi keluarga. Taman ini memiliki berbagai fasilitas, seperti taman bermain anak, area piknik, serta jalur pejalan kaki yang nyaman untuk berolahraga atau berjalan-jalan santai. Taman ini dikelilingi oleh pepohonan hijau, sehingga pengunjung dapat menikmati udara segar dan pemandangan alam yang menenangkan. Selain itu, Taman Wisata Tarung juga sering digunakan untuk kegiatan olahraga dan festival lokal, serta menjadi tempat yang populer untuk menikmati sore hari bersama keluarga. 10. Museum Balangga. Museum Balangga adalah museum yang menyimpan berbagai koleksi terkait dengan sejarah, budaya, dan alam Kalimantan Tengah. Di sini, pengunjung bisa melihat berbagai artefak sejarah, seperti alat tradisional suku Dayak, pakaian adat, dan peralatan rumah tangga yang digunakan oleh masyarakat Dayak sejak zaman dahulu.
museum ini juga memiliki koleksi tentang flora dan fauna Kalimantan, termasuk spesies langka yang ada di kawasan Taman Nasional Sebangau. Palangkaraya, dengan segala pesona alam dan kekayaan budayanya, menawarkan berbagai destinasi wisata yang tak hanya indah tetapi juga penuh makna. Baik itu petualangan di alam bebas, pengalaman budaya yang mendalam, atau sekadar menikmati ketenangan suasana kota yang nyaman, Palangkaraya adalah tempat yang layak untuk dikunjungi oleh para wisatawan yang mencari keindahan yang berbeda. Palangkaraya sebagai ibu kota Kalimantan Tengah tidak hanya kaya akan budaya dan keindahan alam, tetapi juga memiliki berbagai cerita mistis yang melekat erat dalam kehidupan masyarakatnya. Seperti banyak tempat lain di Indonesia, Kalimantan Tengah memiliki tradisi dan kepercayaan lokal yang terkait dengan dunia gaib, roh-roh leluhur, serta berbagai makhluk halus yang dipercaya mendiami hutan, sungai, dan tempat-tempat tertentu. Cerita mistis ini diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari identitas budaya serta kehidupan spiritual masyarakat setempat. Berikut beberapa cerita mistis yang ada di Palangkaraya dan sekitarnya. Tour 1. Penampakan hantu di hutan Kalimantan. Kalimantan dikenal dengan hutan tropisnya yang lebat dan misterius. Di sekitar Palangkaraya, banyak cerita yang beredar mengenai penampakan hantu dan makhluk halus yang konon mendiami hutan-hutan yang dalam. Salah satu cerita mistis yang populer adalah tentang Pontianak atau Kuntilanak, makhluk halus wanita yang dipercaya muncul di hutan-hutan Kalimantan pada malam hari. Menurut cerita, makhluk ini muncul dengan suara tangisan bayi dan seringkali menjadi pertanda buruk atau malapetaka. Selain itu, banyak cerita tentang hantu orangutan yang disebut-sebut muncul di malam hari. Orangutan tersebut konon bukanlah hewan biasa, melainkan sosok gaib yang memiliki kekuatan magis dan dapat menakuti para penduduk atau pendaki yang memasuki hutan di malam hari. Di beberapa kawasan hutan di sekitar Palangkaraya, masyarakat sering mendengar suara aneh, seperti suara langkah besar atau ranting yang patah, yang mereka percayai berasal dari makhluk-makhluk mistis tersebut. 2. Makhluk halus di Sungai Kahayan. Sungai Kahayan yang membelah Palangkaraya juga tidak luput dari cerita mistis. Sungai ini, yang merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Palangkaraya, dipercaya memiliki kekuatan gaib dan dihuni oleh berbagai makhluk halus. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang Nyi Roro Kidul, yang dipercaya menghuni wilayah perairan di Kalimantan Tengah, termasuk Sungai Kahayan. Menurut cerita, Nyi Roro Kidul adalah penguasa laut yang memiliki kekuatan untuk menarik jiwa-jiwa manusia yang tidak hati-hati di dekat perairan. Selain itu, ada cerita tentang hantu penunggu, yang sering muncul di sekitar hutan dan sungai di dekat Palangkaraya. Masyarakat lokal percaya bahwa jika seseorang mendekati sungai pada malam hari, mereka mungkin akan melihat sosok hantu penunggu yang melayang di atas permukaan air, atau bahkan merasakan guncangan yang tidak bisa dijelaskan saat menyusuri perairan tersebut. 3. Sosok gaib di Bukit Tangkiling. Bukit Tangkiling, yang terletak sekitar 15 km dari Palangkaraya, adalah tempat yang dikenal dengan pemandangan yang menakjubkan. Namun, bukit ini juga memiliki reputasi sebagai tempat yang penuh dengan cerita mistis. Masyarakat setempat percaya bahwa Bukit Tangkiling adalah tempat keramat yang dihuni oleh roh-roh leluhur dan makhluk halus. Konon, siapapun yang mendaki bukit ini pada malam hari akan merasakan suasana yang mencekam dan bahkan melihat penampakan sosok gaib yang muncul tiba-tiba di tengah jalan setapak. Beberapa orang juga melaporkan mengalami perasaan aneh atau rasa tertekan saat berada di sekitar bukit. Beberapa cerita menyebutkan bahwa ada suara-suara aneh yang terdengar di malam hari, seperti suara gamelan atau suara langkah kaki yang tidak tampak wujudnya, yang membuat pendaki merasa tidak nyaman. Bukit ini juga dipercaya oleh masyarakat Dayak setempat sebagai tempat untuk melaksanakan upacara adat dan pemujaan kepada roh-roh leluhur.
4. Misteri di Kampung Dayak. Di daerah sekitar Palangkaraya, ada beberapa kampung adat Dayak yang memiliki cerita mistis yang kuat. Di beberapa kampung, seperti Kampung Tumbang Nusa dan daerah pedalaman lainnya, ada keyakinan bahwa roh-roh leluhur menjaga dan melindungi desa mereka. Cerita tentang arwah penjaga desa atau penunggu desa adalah hal yang sangat umum di kalangan masyarakat Dayak. Mereka percaya bahwa arwah ini akan memberikan perlindungan bagi desa tersebut, tetapi juga dapat menjadi sangat marah jika adat atau tata krama tidak dihormati. Di beberapa desa juga beredar cerita tentang hantu babi hutan yang dikenal sering mengganggu para pemburu atau petani yang memasuki hutan untuk mencari makanan atau hasil bumi. Hantu babi hutan ini konon dapat menyamar sebagai hewan biasa. Namun di malam hari ia akan berubah menjadi sosok menyeramkan yang bisa menakuti manusia. Cerita mistis di Istana Kuning. Istana Kuning yang merupakan salah satu bangunan bersejarah di Palangkaraya juga memiliki cerita mistis yang menarik. Beberapa warga percaya bahwa Istana Kuning menyimpan kekuatan gaib karena statusnya sebagai pusat pemerintahan dan simbol kekuasaan masa lalu. Cerita beredar bahwa di malam hari, beberapa orang yang berkunjung ke sekitar istana melaporkan mendengar suara-suara aneh, seperti suara langkah kaki atau suara bisikan yang tidak jelas. Bahkan, ada yang mengklaim melihat sosok gaib yang muncul di jendela istana pada malam hari. Cerita ini semakin kuat karena Istana Kuning adalah tempat yang sering digunakan untuk acara seremonial dan upacara adat, sehingga dianggap sebagai tempat yang penuh dengan energi spiritual. 6. Hantu wanita di Kota Lama. Kota Lama Palangkaraya dengan bangunan tua dan jalanan yang sepi juga memiliki cerita mistis. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang hantu wanita bergaun putih yang sering terlihat di sekitar kawasan ini. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka pernah melihat sosok wanita berpakaian putih yang muncul di jalan-jalan sempit atau di balik bangunan tua. Meskipun tidak pernah ada yang benar-benar tahu siapa sosok wanita ini, banyak yang meyakini bahwa ia adalah roh dari seseorang yang meninggal tragis atau memiliki hubungan dengan sejarah panjang kawasan Kota Lama. 7. Tempat keramat di Pulau Kaja. Pulau Kaja yang terletak di Sungai Kahayan juga dipercaya memiliki sisi mistis. Pulau ini sering dianggap sebagai tempat keramat oleh masyarakat setempat yang percaya bahwa ada roh penjaga yang mengawasi kawasan tersebut. Beberapa cerita bahkan menyebutkan bahwa para nelayan yang berlayar terlalu dekat dengan pulau ini bisa merasakan gangguan gaib, seperti perahu yang bergetar atau terdengar suara aneh yang datang dari hutan di sekitarnya. Cerita-cerita mistis yang ada di Palangkaraya mencerminkan kekayaan budaya dan kepercayaan lokal yang masih hidup dalam masyarakatnya. Cerita-cerita ini tidak hanya memberikan warna dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian dari warisan spiritual yang dihormati oleh masyarakat setempat. Bagi mereka, dunia mistis dan dunia nyata seringkali berinteraksi, dan keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan hidup. Palangkaraya, sebagai ibu kota Kalimantan Tengah, memiliki kuliner yang kaya akan cita rasa dan dipengaruhi oleh tradisi kuliner suku Dayak serta berbagai etnis yang mendiami daerah ini. Keunikan kuliner Palangkaraya terletak pada penggunaan bahan-bahan alami dari hutan tropis Kalimantan, serta pemanfaatan bahan lokal yang melimpah. Berikut adalah beberapa kuliner khas Palangkaraya yang patut untuk dicicipi. 1. Nasi jagung. Nasi jagung adalah makanan pokok khas Kalimantan Tengah yang sering dijumpai di Palangkaraya. Nasi ini dibuat dengan mencampurkan jagung yang telah ditumbuk halus dengan beras, sehingga menghasilkan tekstur yang lebih kasar dan rasa yang sedikit manis. Nasi jagung biasanya disajikan dengan lauk pauk seperti ikan bakar, sambal, atau sayur-sayuran. Bagi masyarakat Dayak, nasi jagung adalah simbol kebersamaan dan sering dihidangkan dalam acara-acara adat atau perayaan penting. 2. Ikan baung bakar.
Ikan baung adalah jenis ikan air tawar yang banyak ditemukan di Sungai Kahayan dan merupakan salah satu hidangan utama di Palangkaraya. Ikan baung biasanya dimasak dengan cara dibakar atau dipanggang dengan bumbu khas seperti bawang merah, bawang putih, jahe, dan cabai. Ikan ini memiliki daging yang tebal dan lembut, serta rasa yang sangat lezat, terutama ketika disajikan dengan sambal khas Kalimantan yang pedas. 3. Soto Banjar. Soto Banjar adalah salah satu jenis soto khas Kalimantan Selatan yang juga populer di Palangkaraya. Soto ini memiliki kuah bening yang kaya rempah, dengan bahan utama ayam atau daging sapi, serta dilengkapi dengan bihun, telur rebus, dan taburan daun seledri. 4. Roti canai. Roti canai adalah makanan ringan yang berasal dari India, namun telah menjadi bagian dari kuliner sehari-hari masyarakat Palangkaraya. Roti ini terbuat dari tepung terigu yang digoreng hingga berlapis-lapis dan garing di luar namun tetap lembut di dalam. Roti canai biasanya disajikan dengan kuah kari ayam atau daging yang kaya rasa dan pedas. 5. Tumis kelor. Tumis kelor adalah hidangan khas yang menggunakan daun kelor sebagai bahan utama. Daun kelor yang kaya akan nutrisi ini dimasak dengan bumbu-bumbu khas Kalimantan, seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai. Tumis kelor biasanya disajikan dengan nasi putih dan lauk pauk lainnya. Selain rasanya yang enak, tumis kelor juga dikenal dengan manfaat kesehatan, karena daun kelor memiliki kandungan gizi yang sangat baik untuk tubuh. 6. Kue lepet. Kue lepet adalah kue tradisional yang sering dijadikan makanan penutup atau camilan di Palangkaraya. Kue ini terbuat dari ketan yang dibungkus dengan daun pisang dan dimasak dengan cara dikukus. Biasanya, lepet memiliki isi kelapa parut yang dicampur dengan gula merah, sehingga menghasilkan rasa manis dan gurih yang sangat khas. Kue lepet sering ditemukan dalam acara adat atau perayaan khas Dayak. 7. Ayam penyet Kalimantan. Ayam penyet adalah hidangan ayam goreng yang dipenyet atau dipukul-pukul hingga pipih. Kemudian disajikan dengan sambal terasi yang pedas dan nasi putih. Di Palangkaraya, ayam penyet sering disajikan dengan tambahan lauk seperti tahu tempe, telur dadar, atau sayuran segar. Sambalnya yang pedas dan gurih, serta tekstur ayam yang garing di luar namun empuk di dalam, membuat ayam penyet menjadi makanan yang sangat digemari oleh masyarakat setempat. 8. Sayur asem Kalimantan. Sayur asem Kalimantan adalah hidangan sup sayur yang menggunakan berbagai jenis sayuran seperti kacang panjang, jagung, daun melinjo, dan labu, yang dimasak dengan kuah asam yang segar. Sup ini sangat nikmat disantap saat cuaca panas karena rasanya yang asam segar. Sayur asem Kalimantan biasanya disajikan dengan ikan bakar atau ayam goreng, menjadikannya sebagai makanan lengkap yang lezat dan menyehatkan. 9. Sate kelinci. Kelinci merupakan salah satu daging yang cukup populer di Kalimantan Tengah. Sate kelinci di Palangkaraya sering dijadikan pilihan untuk menikmati hidangan daging yang empuk dan lezat. Daging kelinci dipotong kecil-kecil dan dibumbui dengan bumbu kacang atau kecap manis, kemudian dipanggang hingga matang. Sate kelinci biasanya disajikan dengan lontong atau nasi putih. 10. Bubur pedas. Bubur pedas adalah salah satu hidangan tradisional khas Kalimantan yang cukup populer di Palangkaraya. Bubur ini terbuat dari nasi yang dimasak dengan bumbu pedas seperti cabai, kunyit, jahe, dan daun kemangi, sehingga menghasilkan cita rasa yang sangat khas dan menggugah selera. Bubur pedas biasanya disajikan dengan lauk pauk seperti ikan atau ayam, serta sayur-sayuran segar. Makanan ini sering disajikan pada acara-acara adat atau perayaan besar. 11. Pisang goreng. Pisang goreng di Palangkaraya biasanya menggunakan pisang kepo atau pisang raja yang digoreng dengan tepung beras, menghasilkan pisang goreng yang renyah di luar dan lembut di dalam. Pisang goreng ini sering dijadikan camilan atau pendamping kopi atau teh di sore hari. Beberapa kedai bahkan menambahkan topping seperti kelapa parut atau sirup gula merah untuk memberikan rasa yang lebih kaya.
Kuliner di Palangkaraya merupakan perpaduan unik antara bahan lokal, teknik memasak tradisional, dan pengaruh budaya luar. Setiap hidangan tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mengandung nilai budaya dan sejarah yang kaya. Jika Anda berkunjung ke Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi berbagai masakan khas yang syarat dengan rasa dan makna ini. Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki perjalanan sejarah yang menarik dan penuh makna. Dimulai dari wilayah yang dihuni oleh suku Dayak dan kaya akan sumber daya alam, kota ini berkembang pesat menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi di Kalimantan Tengah. Sejarah pembentukan Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi pada tahun 1957 mencerminkan pentingnya kota ini dalam pengelolaan wilayah Kalimantan yang luas dan penuh potensi. Peran suku Dayak yang menjadi penduduk asli di daerah ini sangat penting dalam membentuk karakter budaya Palangkaraya. Keberagaman budaya, tradisi, dan kearifan lokal mereka tetap dijaga meskipun kota ini terus berkembang menjadi lebih modern. Seiring waktu, Palangkaraya telah menjadi kota yang strategis tidak hanya sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, perdagangan, dan pariwisata di Kalimantan Tengah. Dalam perkembangannya, Palangkaraya menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian alam serta budaya lokal. Namun, kota ini tetap menjadi simbol keberhasilan pembangunan yang menghargai akar budaya dan sejarahnya. Secara keseluruhan, Palangkaraya adalah kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan potensi alam. Dari sebuah daerah yang dulunya hanya dikenal oleh suku Dayak, kini Palangkaraya telah menjadi kota yang penting bagi Kalimantan dan Indonesia secara keseluruhan. Keunikan dan kekayaan alam serta budaya yang dimiliki kota ini menjadikannya sebagai tujuan yang menarik, baik bagi penduduk lokal maupun wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam tentang Kalimantan Tengah. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.